saya Hanum. Saya Asy Syifatul Anggraini. Kami dari mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA bermaksud ingin memenuhi tugas PLP 1 kami. Nah, jadi mata kuliah PLP ini adalah pengenalan lingkungan persekolahan yang bertujuan agar kita lebih mengenal secara langsung gitu bagaimana sih persekolahan itu sebenarnya di SD gitu. Yang ingin kami ketahui dan kami tanyakan yang pertama yaitu mengenai kultur sekolah dan karakteristik peserta didik. Nah, apakah peserta didik di sini tuh memiliki kultur yang beragam gitu Bu? Pak, kayak ras, agama gitu? Ya, apa ya? Namanya di sini kan sekolah umum ya Mbak ya. Sekolah umum jadi memiliki karakter berbeda, agamanya juga berbeda, status sosialnya, suku bangsanya, karena di sini umum. Gitu. Yang ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, bahkan ada yang Hindu juga. Lalu yang selanjutnya perbedaan antara karakteristik peserta didik yang kelas rendah sama kelas tinggi itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Kalau kelas rendah kan masih kelas 1, 2, 3 gitu, masih manja, masih apa gitu Bu. Ini mau kebanyakan posisi guru ya. Kalau secara umumnya ya namanya anak masih kelas 1, kelas 2 kan masih keibuan. Jadi masih gurunya juga harus menyesuaikan istilahnya, kalau dia gurunya juga harus berperan sebagai ibu seperti di dalam keluarga. Kecuali kalau sudah kelas 5, kelas 6 mungkin agak dewasa, bisa mandiri, segala sesuatunya bisa melaksanakan sendiri. Gitu ya Pak Sur. Jadi untuk kelas 1, 2, 3 itu dikatakan kelas rendah itu karena memang anak-anak itu masih pola pikirnya itu masih apa namanya belum seperti anak kelas tinggi gitu. Jadi masih manja, masih keibuan, terus kemandirian juga masih kurang. Kalau kelas 1, 2, 3 itu ya tergantung kepada orang tua di rumah, masih banyak. Jadi kalau apalagi kelas 1 itu peran orang tua. Kebetulan beliau adalah guru kelas 1. Orang tua yang harus berperan kalau kelas 1. Kelas 2 udah agak mulai bisa dipenggal. Nah, kelas 5, 6. Ya, kelas 5, 6 itu 4, 5, 6 lah ya. Kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah lebih mandiri dan apalagi masa pandemi Covid ini kan belajar itu banyak di rumah gitu kan. Dan itu memang ya kelas tinggi itu sudah bisa mandiri, nggak ketergantungan pada orang tua. Tapi kalau kelas rendah itu masih ini dengan orang tua. Kalau kelas tinggi saya lihat hasilnya itu dia benar-benar dari hasil kerja sendiri. Statistiknya seperti apa? Kalau tertib itu ada 2 ya, tata tertib sekolah, ya kan, aturan sekolah namanya itu yang berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya. Terus termasuk berlaku untuk orang tua ya, aturan sekolah. Kelas 1-nya itu datang jam 6.30 sebelum jam 6.30 untuk masuk sekolah. Kemudian baju seragam setiap hari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu untuk lebih lengkapnya nanti bisa lihat di aturan sekolah karena banyak gitu ya, 17 poin lebih gitu ya. Kemudian yang kedua ada aturan kelas. Aturan kelas itu yang dibuat bersama masing-masing kelas antara guru dengan siswa dimusyawarahkan bersama. Dan semua aturan itu ada sanksinya jika melanggar dan ada poinnya yang mematuhi. Berarti kalau selama pandemi ini juga sama seperti itu Bu? Ada tata-tatanya yang absen harus sekian gitu. Seharusnya iya, tapi kita tidak karena itu tadi kita menimbang misalnya satu keluarga itu ada anaknya 2, tapi cuma 1. Jadi ya kita terapkan disiplin tetap, tapi kita
melihat kondisi Dimeringankan. ya supaya tidak memberatkan. Lanjutnya yang tadi tentang kegiatan seremonial kan ada seperti upacara, rapat dan briefing. Upacara pembinaannya digilir atau kepala sekolah. Untuk upacara pembinaan kemudian jadi semua guru kebagian menjadi pembina upacara. Untuk rapat kita secara kita kan sebelumnya punya kalender namanya kalender akademis kan. Di situ kita sudah melakukan rapat tiap tanggal sebulan sekali misalnya tanggal 10. Tapi pada saat waktu kita ada perlu yang penting yang harus disampaikan kepada guru juga diadakan rapat secara spontan dan juga dilaksanakan juga briefing. Kalau briefing itu hampir tiap hari sebelum atau mau pulang. Apakah sebelum pandemik ini sekolah kayak mengadakan kokulikuler? Kurikuler ekstra Ekstrakurikuler maksudnya. Kayak kunjungan keluar seperti itu. Study itu. tour. Itu Sama. maaf Mbak ya, Sama kalau sekali. untuk study itu kunjungan keluar misalnya kayak studi wisata Banding. gitu kan, enggak ke Jambore ya Pak, Ya, ke taman kota, taman kota ya. di sini kan Sumber ada tuh, belajar juga, ya. itu kan sumber belajar juga. Kalau kayak gitu ada kayak kelas berapa? Kalau apa dari kelas rendah atau hanya kelas tinggi saja yang melakukan kayak ke taman kota, kayak ke Jambore gitu? itu kelas rendah kelas Sih, tinggi. kelas rendah, kelas tinggi. Biasanya saat olahraga. Jalan kaki ke belakang gitu. Jadi Biasanya waktu pelajaran olahraga Olahraga. biasanya gitu. sambil anak-anak bawa makan minum Ya. sendiri, nanti kita makan bersama di sana gitu. pengamatan lingkungan. Sambil pengenalan lingkungan sekitar. Kalau untuk ekstrakurikulernya di sini ada apa saja ya Pak, Bu? Ekstrakurikuler ada tari, silat. Yang wajib, wajib. Oh, yang wajib pramuka Wajib, ya. pramuka. Wajib itu pramuka kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian tari, kemudian qasidah, silat apa karate itu, Pak? Nah, itu silat. Silat ya. Ya, Tapak suci. ya. Pencak silat, Terus ada apa tuh ada itu? voli, Voli, sama atletik ya, futsal gitu. atletik ada atletik Pak, Iya, Ada kita itu atletik. atletik, CMR juga untuk itu. Iya. Kalau untuk perlombaan dan prestasi di sekolah ini apa saja yang sudah diikuti ya Bu? Banyak Mbak, kita juga Yang terbanyak sih KIT itu ya. Yang Yang terbanyak sampai itu olahraga. olahraga sampai tingkat Memang ada wadahnya di dinas gitu. Jadi kita selalu ngikutin olahraga yang dilaksanakan di dinas. Dan kalau untuk yang memang dilaksanakan apa namanya berkala ya, dinas kan ada yang OSN apa ya, ikut juga sih gitu ya. tapi kayak di sekolah ini yang menonjol di atletiknya Atletik, Mbak. kalau yang Iya. ada Di non akademik berarti Iya. ya? ya, di atletik. Akademi atletik itu ini sering sudah meraih pernah kejuaraan. kejuaraan atletik itu udah seringlah berkali-kali untuk mewakili sekolah kita atletik untuk Biasanya- SD Pondok Rangga 2. Biasanya mengajar ekstrakurikuler itu dari guru sininya atau ada guru dari luar gitu? Kalau ekstrakurikuler sih kita nyari guru itu dari guru luar, pelatih ada dari juga luar, dari dalam. Oh, yang dari dalam aja sebagai koordinatornya. Tapi untuk yang latih ya dari luar. Kita Apa saja manfaat atau keuntungan yang bisa didapat oleh siswa dari ekstrakurikuler ini? salah satunya bisa mengembangkan bakat siswa ya. Anak-anak kan punya kompetensi sendiri-sendiri, misalnya yang berbakat di bidang olahraga, jadi dia akan ikutin di olahraga. Misalnya bisa tari, dia akan ikutin bisa tari. Jadi dengan itu Silat. kemampuan anak, mungkin bakat anak-anak yang terpendam dilatih dia tersalurkan. Gitu. Terus dapat ini masuk SMP jalur Iya. prestasi kan. Berprestasi kalau dia berprestasi. Biasanya kalau ekstrakurikuler di sekolah ini penilaiannya seperti apa ya Pak, Bu?
ekstrakurikuler Kan Kalau ini kan itu kualitatif. Kualitatif. Kualitatif sih bentuknya misalnya baik ABC paling. iya di rapot gitu ya. Iya. dapat ya. Oke. Lalu adakah pembiasaan positif yang dilakukan sebelum pandemik ini? Jadi pembiasaan apa yang dilakukan? Tadi sudah sampai. Kebiasaan yang Kebiasaan. tiap pagi sebelum masuk kelas itu, yaitu Senin kan upacara, Selasa kita senam bersama, Rabu pramuka, beliau pembinanya, kemudian Kamis literasi itu ada kadang-kadang anak tampil, kadang-kadang guru dongeng, kemudian hari Jumat binroh untuk yang rohani Islam di bawah, yang Kristen atau Katolik di atas ada. Kalau untuk literasi sendiri, dia bawa buku sendiri, emang sudah bawa buku atau di perpus? Ada yang bawa buku sendiri, di perpus disiapkan juga. Ada juga yang ditugaskan anak besok pergi Iya, ke iya, depan disiapkan gitu. Iya mendongeng gitu tugaskan. Iya mendongeng ke depan, nanti yang lainnya menyimak. Gitu. Bagus berarti. Melatih mentalnya dia. iya Terusnya kan selama pandemik ini ada pembiasaannya juga atau tidak selama pandemik ini? Ada berarti tadi kan sudah disampaikan oleh Pak. Oh, berarti Sep sama juga. gitu ya? Iya, jadi sebelum dia mengerjakan soal itu, kita pembiasaan misalnya hari Selasa misalnya olahraga, berarti anak-anak di rumah olahraga kayak senam apa itu. Iya, sama Dia orang tua. nanti sama orang Di tua videoin, di foto. di foto gitu. Oke. Itu tetap ada. Nah, kalau untuk tiap pergantian semester itu kebiasaannya ada ini nggak Pak? Bu, kayak lomba antar kelas gitu, antar Kelas guru. meeting. Nah, Iya. Ya biasanya sih ada. Iya, sebelum pandemi Sebelum pandemik sih ada Mbak. Jadi lomba antar kelas untuk mengisi waktu lah anak-anak juga yang habis istilahnya berpikir berat jadi untuk refreshing istilahnya sedikit. Ada sebelum pandemik, tapi kalau kemarin kan karena pandemi ya Pak, kita kayaknya nggak ada kegiatan ya nggak maksimal seperti waktu sebelum pandemi gitu. Jadi kalau sebelum pandemi kan setelah selesai semester itu kan guru olahraga dia tidak koreksi, tidak membuat rapor, jadi beliau yang mengisi itu apa namanya tadi kelas meeting. kelas meeting. Kemudian kan guru-guru yang guru kelas sibuk yang koreksi, ngolah nilai, buat rapor. sering Tapi- nolak sering Iya, tapi yang nggak menutup kemungkinan ada juga yang ikut membantu ya. Iya. Pak. Ya, bantu misalnya hari ini kelas 1, nah kita guru kelas 1 ikut dulu. Kelas 2. Kalau untuk yang yang baru keluar kemarin itu lulus berapa persen dari sini? 100% lulus. Rata-rata pada keterima di mana aja kalau boleh tahu? Di negeri semua diterima kecuali yang dari luar daerah nih kemarin. Jadi kan yang dari luar DKI maksudnya. Luar DKI. Itu semua nggak masuk tapi akhirnya masuk juga. Masuk di sekolah yang kayak persamaan apa ya gitu ya. Oh itu Tapi negeri juga. Paket. Iya paket barangkali ya ada itu. PKBM. Iya betul. Di semua sekolah. Pesantren, Pesantren. Ada juga yang ke pesantren Mbak, ke Sanawiyah ya Pak ya, Iya, Sanawiyah Sanawiyah. negeri. Jadi ya, hampir anak-anak semuanya sih melanjutkan sekolah. Semuanya melanjutkan. Tapi walaupun pandemi kita juga kemarin di Hardiknas ada juga lomba-lomba tapi secara virtual. Iya. Secara virtual ngirim video. kebetulan kita dapat juara 2 Kebetulan puisi. ada dapat juara ya, Ya, juara juara puisi. 2. Jadi ini juga Ini nanti juga kan rencana 17 Agustus 17 juga Agustus nih ada juga lomba tapi virtual. virtual juga. Jadi dia ngumpulin video, store video ke panitia. Walaupun kita pandemik tapi kita masih tetap ya gimana caranya kita masih memperingati 17 Agustus lah. Kegiatan tetap berlaku secara seperti biasa. Cuman Bedanya caranya berbeda cara sekarang. berbeda. Iya. Oke. Alhamdulillah Ibu Bapak
sepertinya sudah selesai. Banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang kami dapatkan tentang lingkungan persekolahan yang ada di sini. Terima kasih kepada ibu bapak. Semoga sekolah ini dapat lebih maju lagi dalam bidang akademik maupun non akademik. Amin. Dan semoga ibu dan bapak guru sehat dan dapat memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Amin. Ya Allah. Terima kasih ibu. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama.